Warga di Jalan Siwalan Kerto Timur, Surabaya, dikejutkan dengan kebakaran gudang penyimpanan barang bekas malam tadi. Gudang yang berisikan plastik dan kertas ini membuat api cepat membesar dan hampir merembet pada bangunan rumah yang berada di sebelahnya. Petugas pemadam yang datang di lokasi langsung melakukan pemadaman. Menurut anak dari pemilik gudang, saat terbakar tidak ada aktivitas orang bekerja. Tiba-tiba ya tetangga-tetangga ini yang kerja ngasih tahu kalau misalnya ada kebakaran. Aku lagi keluar soalnya beli nasi. Oh gitu. Di tempat itu ada yang jaga apa nggak? Nggak ada ya, kosong ya? Kalau malam kosong? Kosong. Kalau siang aja riwa-riwi orang yang itu pemulung. Di dalam itu isinya apa sih, Mbak? Isinya ini plastik. Api pun berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kerugian pun ditaksir mencapai jutaan rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasyan, iNews melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan seluruh bangunan rumah sekaligus toko di Jalan Tukangan, Dodorejan, Kota Yogyakarta dini hari tadi. Kobaran api cepat membesar hingga ke atap bangunan karena barang di dalam toko yang mudah terbakar. Petugas sempat terkendala memadamkan api karena sulit masuk ke toko. Kebakaran diduga dari obat nyamuk bakar dengan alas kertas yang lupa dimatikan. Api cepat membesar dari garasi langsung menjalar ke toko yang menjual barang-barang kelontong ini. Beruntung seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri. Kalau nggak salah, obat nyamuk bakar itu aja. Itu gimana itu maksudnya? jadi lupa dimatiin, sama mama ditinggal tidur. Sadar, lupa matiin, bangun tapi lihat api udah besar. Itu memang alasnya dialasin kertas. Tas, kelihatannya kertas. Di ruang apa mas pertama itu mas? Di sini, di garasi. Di garasi. Iya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah lebih dari 5 unit mobil pemadam dikerahkan. Akibat kebakaran, kerugian mencapai ratusan juta rupiah dan kini dalam penyelidikan aparat kepolisian. Dari Yogyakarta, Gunato Farhan, iNews melaporkan. Pejalan kaki dan pemotor yang berboncengan ditemukan warga dalam kondisi kritis di Jalan Tubagus, Jakarta Barat dini hari tadi. Warga pun berusaha mengevakuasi ketiga korban ke mobil bak terbuka dan ambulans. Kecelakaan berawal saat pengendara motor melaju kencang secara ugal-ugalan dari arah Pesing menuju Tambora sambil meledek mobil patroli polisi di depannya. Naas pemotor menabrak pejalan kaki sementara motor terpental masuk ke dalam saluran air. Tadi itu dia kan dari lampu merah Pesing, nah ke arah Tubagus nih. Dia ada mobil patroli, polisi lewat pelan-pelan. Dia nyalip, ledek-ledek. Oh, ngeledekin polisi. Iya, sampai di sini saya datang, udah berserakan di jalanan. Katanya sih 2 motor yang kecelakaan. Dia nabrak? Cuman yang di sini yang ada cuma 1 motor, 2 orang. Yang 1 motornya kayaknya kabur. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat. Kasus kecelakaan kini ditangani Kepolisian Lalu Lintas Satwil Jakarta Barat. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang pemuda ditangkap di Jalan Antang Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan oleh petugas dari Polda Sulawesi Selatan kemarin malam. Polisi sempat kejar-kejaran dengan pelaku balap liar saat melihat kedatangan polisi. Namun pelarian pelaku tak jauh akibat rantai kendaraan sepeda motornya putus. Usai dihentikan, pelaku langsung digeledah untuk memastikan tidak membawa barang terlarang. Pelaku ditangkap setelah kedapatan mencoba kendaraan untuk balap liar. Ada 1 buah motor yang sementara mengetes motornya dengan alasan mengetes motor. Kemudian kami melaksanakan pengejaran, namun kami berhasil amankan karena pengendara tersebut kendaraannya putus rantainya, jadi
Kendaraan pelaku yang tak dilengkapi surat-surat serta berknalpot bising disita dan dibawa ke kantor Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Dengan kondisi babak belur, pencuri meteran air ini diikat tangannya oleh warga ke tiang listrik. Beruntung petugas kepolisian melintas langsung mengamankan pelaku ke mobil patroli. Peristiwa pencurian ini terjadi di Jalan Jalak 7, Kota Medan, Sumatera Utara. Kejadian berawal saat pelaku berusaha mencuri meteran air yang berada di halaman rumah warga. Naas, aksinya kepergok sang pemilik rumah. Di dalam, banyak tengok dari kaca. Datang anakku, ada orang mak ngambil keran air, maling-maling kami bilang ya. Lari dia, jatuhlah ke situ tadi. Oh, tertelungkup dia, Bu, di situ? Iya, ditarik anakku bajunya. Sudah itu jatuh kereta aja ke situ, lari dia ke sana, dapat lagi. Situlah baru dimasak. Udah sering kejadian hilang semua. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, pelaku berikut barang bukti meteran air dan sepeda motornya diamankan ke Mapolsek Percut Seituan. Pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pesawat Sam Air yang diberondong tembakan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata KKSB akhirnya dievakuasi menuju Timika Rabu kemarin. Proses evakuasi dilakukan dengan cara diangkat menggunakan helikopter Kamov dari Kenya menuju Timika lantaran tidak bisa menggunakan jalur lain. Jarak tempuh proses evakuasi ini memakan waktu sekitar 45 menit. Proses evakuasi pesawat dilakukan dengan pengamanan ketat guna mengantisipasi adanya serangan susulan dari KKSB. Rencananya setelah tiba di Timika akan dilakukan investigasi internal oleh maskapai Sam Air untuk nantinya dilakukan perbaikan. Rencana kami akan mengadakan asesmen atau investigasi internal di perusahaan kami untuk melihat sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan oleh kejadian kemarin pasca tertembaknya pesawat tersebut. Hampir 60 lubang butir peluru yang masuk di dalam bodi pesawat kami. Sebelumnya pesawat Sam Air PKSMG ditembaki kelompok kriminal separatis bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya di Bandara Kenyam Duga. Akibat tembakan itu pesawat rusak parah. Beruntung pilot dan co-pilot berhasil menyelamatkan diri. Dirilis hingga hari ini jumlah korban atas aksi kekejaman KKSB berjumlah 12 orang. 10 korban diantaranya meninggal dunia dan 2 korban lainnya mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Keluarga korban penembakan teroris KKSB tak kuasa menahan tangis saat aparat gabungan TNI Polri melakukan evakuasi. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Kondisi wanita ini sangat mengenaskan. Tubuhnya tersangkut di kolong bus Transjakarta di jalur Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat Sabtu malam. Korban yang baru saja turun dari bus Transjakarta dari arah Simpang 5 Senen menuju Matraman tidak melewati tangga penyeberangan orang, tetapi menyeberang di lintasan jalur bus. Ternyata muncul bus Transjakarta lain dari arah belakang yang langsung menabrak korban. Akibatnya korban tertabrak hingga tewas dan terseret sejauh 5 meter. Sempitnya koridor busway membuat tubuh korban sulit dievakuasi. Kejadiannya itu ibu-ibu turun dari busway, langsung meloncat di situ di pintu, bukannya naik ke tangga, meloncat. Begitu meloncat, dia orangnya keder kan, namanya separator kan pas-pasan. Akhirnya busway yang
banting setirnya ke kiri. Sejumlah warga dan pengemudi ojol akhirnya berhasil mengevakuasi jasad wanita malang itu dan selanjutnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk penyelidikan polisi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, setelah ditutup 2 tahun akibat pandemi COVID-19, Puncak Tugu Monas kembali dibuka. Ya, dengan mendaftar secara daring, pemirsa dan membeli tiket hingga 15.000 dapat menikmati keindahan pemandangan kota Jakarta dari Puncak Tugu Monas. Ya, pemirsa, Puncak Tugu Monas yang menjadi salah satu ikon Jakarta diserbu oleh pengunjung. Saat ini, pengunjung Monas dapat menikmati keindahan pemandangan kota Jakarta dari Puncak Tugu Monas. Warga yang ingin mengunjungi Tugu Monas dapat mendaftar secara daring sehari sebelumnya dengan membeli tiket mulai dari Rp4.000 hingga Rp15.000. Wisata edukasi murah meriah juga berada di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Hanya dengan harga tiket masuk Rp4.000, wisatawan dapat menikmati sejuknya udara dan juga menikmati koleksi lebih dari 2.000 satwa serta 20.000 flora bermukim di areal tidak kurang dari 140 hektar. Kebun Binatang Ragunan juga memiliki pusat primata Schumacher, di mana pusat primata ini memiliki koleksi dari beberapa negara yang menjadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Akhir pekan, kawasan Monas, Jakarta Pusat ramai didatangi wisatawan, tidak hanya berasal dari wilayah Jakarta saja, namun dari luar Jakarta, yang mana memang pertanggal 1 Juli lalu untuk di Puncak Tugu Monas ini telah kembali resmi dibuka untuk umum, dan saat ini banyak warga yang rela antri berjam-jam demi untuk bisa naik ke Puncak Tugu Monas. Tadi kami sempat bertanya kepada beberapa pengunjung ataupun wisatawan yang mana masih sudah menunggu selama 2 jam di depan lift untuk menuju ke Tugu atas Monas ini, dan masih menunggu hingga saat ini belum kebagian untuk naik lift karena memang antrian yang terjadi ini cukup panjang. Adapun dari pihak pengelola Monas ini melakukan upaya agar tidak terjadi kerumunan dengan membatasi pengunjung per jamnya hanya sekitar 200 pengunjung saja, atau apabila dihitung secara keseluruhan per harinya dibatasi yakni sebanyak 1.400 pengunjung saja. Kemudian untuk sekedar berjalan-jalan di kawasan Monas memang masyarakat tidak dikenakan biaya, tapi untuk naik ke Puncak Tugu
Tugu Monas ini ada biayanya yakni sebesar Rp15.000 untuk pengunjung dewasa, anak-anak ataupun pelajar Rp4.000 dan mahasiswa Rp8.000. Kemudian tiket masuk pelataran puncak ini sendiri bisa untuk mengakses berbagai museum yakni Museum Sejarah Nasional, Ruang Kemerdekaan, Pelataran Cawan, serta Pelataran Puncak. Selain Puncak Tugu Monas yang menjadi favorit bagi wisatawan yang datang ke kawasan Monas ini, tadi kami memantau sejak pagi tadi memang kawasan Monas ini sudah ramai didatangi oleh masyarakat yang hendak melakukan berbagai aktivitas menarik dan seru seperti olahraga, misalnya bersepeda, jogging, jalan santai, ataupun tadi di depan dari Tugu Monas ini banyak sekali nih warga atau masyarakat yang memanfaatkan background dengan Tugu Monas untuk melakukan swafoto baik sendiri maupun bersama keluarga. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi akhir pekan di Ragunan sudah ada rekan Lika Apriliani di sana. Silakan Lika dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Yasmin dan juga pemirsa. Tempat Marga Satwa Ragunan ini masih menjadi salah satu favorit untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Di sini ada kurang lebih 2.000 satwa yang dapat menjadi pilihan untuk wisata edukasi bagi keluarga khususnya yang membawa anak-anak. Nah, salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di tempat Pusat Primata Smuzer. Ini di sini ada berbagai jenis primata Indonesia seperti ada gorila, ada orangutan, simpanse, lutung. Nah, di belakang saya ini adalah tempat kandang gorila, di mana di sini terdapat gorila dataran rendah bernama Kumbo. Di sini juga ada penjelasan seperti klasifikasi, deskripsi, serta habitat perkembangbiakan dan juga makanan. Nah, namun memang terlihat di layar kaca Anda ini sepertinya gorilanya malu-malu ini pemirsa. Namun nantinya pada jam 12 siang ada pengunjung dapat melihat petugas ini memberi makan gorila yang tepat ada di belakang saya ini. Dan untuk pengunjung datang ke Ragunan ini harus memenuhi protokol kesehatan seperti mengunduh aplikasi Peduli Lindungi dan hanya pengunjung yang berdosis lengkap yang dapat diperbolehkan untuk memasuki kawasan Ragunan. Anggi Pram, kembali ke Anda. Ya, pemirsa, rindu mengunjungi event otomotif Jogja Volkswagen Festival di Kompleks Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta, ini bisa menjadi pilihan. Ya, pemirsa, tidak hanya memamerkan puluhan mobil VW, di sini juga terdapat beragam hiburan alternatif. Ya, pemirsa, para pecinta otomotif khususnya Volkswagen disuguhi Jogja Volkswagen Festival yang digelar di area Kompleks Candi Prambanan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Komunitas VW baik dari dalam maupun luar negeri menjadi peserta dalam festival kali ini. Pelaku ekonomi kreatif, seniman, dan kolektor di Yogyakarta ikut memeriahkan JVWF 2022 yang dihelat 2 tahun sekali. JVWF 2022 mengusung konsep hybrid, tatap muka, langsung, dan virtual di tengah pandemi yang belum benar-benar selesai. Hanya pengunjung yang sudah 2 kali vaksin yang boleh masuk ke area ini. Selamat siang. Hari ini saya sedang berkeliling di area display yakni ajang kontes Show and Shine yang digelar oleh Jogja Volkswagen di tahun 2022 ini di Kompleks Candi Prambanan, Sleman. Yang menarik ini saya bisa naik langsung menjajal gitu ya. Ini adalah mobil VW Kodok atau yang dikenal dengan VW Beetle gitu ya kalau di luar negeri. Nah, VW Kodok ini punya keistimewaan. Saya akan langsung ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu koordinator event dari Show and Shine ini. Bisa diperkenalkan, Mas? Namanya siapa, Mas? Nama saya Erik. Kebetulan saya di sini koordinator Show and Shine untuk event JWWF yang kelima. Saya sama Mas Andi. Oke, siap. Nah, Mas Erik, ini kan saya ngelihat di sini banyak banget. Total ada 90 mobil yang ikut kontes. Mulai dari mobil VW maupun Porsche. Nah, bisa dijelaskan kalau yang VW ini uniknya apa sih, Mas? Kebetulan sebenarnya banyak yang unik ya, banyak yang unik. Cuman kebetulan mobil ini agak unik karena dia kabriolet. Nah, satu karena kabriolet, kemudian kondisinya juga masih banyak yang orisinil, dan yang lebih istimewa dia otomatis. Ya, di sini ada otomatis. Jadi jarang mobil kodok yang otomatis. Ya, ini masalah menang atau kalah saya nggak ngerti ya, itu urusan juri. Tapi mobil ini menurut saya bagus, istimewa. Ini matic-nya, ya.
Kalau dari keunggulan mesin, kalau kita lihat dari interiornya mungkin Mas Erik bisa dijelaskan. Apa sih yang buat kriteria ini mobil bisa masuk ke ajang kontes show and shine? Ya, untuk kriteria sebenarnya banyak ya, mulai dari yang original sampai yang custom atau modifikasi. Tapi yang ini, mobil ini karena semua masih ori, baik joknya, baik trim-trimnya, ini atas ini juga masih ori, semuanya masih ori. Jadi masih sampai karpet ini juga masih ori. Jadi kondisinya menurut saya ini sangat bagus sekali. Dengan tahun 1969 kondisi seperti ini bagus. Oke. Nah kalau untuk dari catnya sendiri ini ori ya Mas ya berarti ya kalau dilihat? Ya, catnya ini orinya sepertinya masih ada, cuman ini pernah ditimpa cat ulang, tapi dalamnya masih ori karena kualitas bodinya, nut atau segala macamnya masih bagus. Nah, mungkin bagi warga yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya gitu kan Mas, boleh dijelaskan nih sebenarnya rangkaian dari acara ini apa, dan saya dapat info kalau pada hari ini akan ada pembagian 1 VW Safari, betul nggak sih itu Mas? Oh ya, memang seperti biasa untuk event JWBF kita mengeluarkan 1 mobil lucky draw, tapi dari mulai event yang pertama 2013 sampai sekarang 2022 ini memang mobilnya berbeda-beda. Yang kali ini kita keluarkan untuk VW Ting atau VW yang di Indonesia lebih dikenal dengan nama Safari, VW Safari. Nah, itu kita renov ulang sesuai dengan originalnya. Jadi mobil itu memang sudah layak jalan. Bukan mobil yang asal kita beli, tapi kita renov ulang dari kecil sampai selesai. Siap, thank you Mas Ari atas waktunya. Itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan Mas Erik selaku perwakilan dari panitia Jogja Volkswagen 2022. Tentu saja kami mengingatkan bagi Anda nih yang penasaran ingin melihat secara langsung begitu ya pameran mobil VW terbesar di Yogyakarta, silahkan datang ke area kompleks Candi Prambanan dan dipastikan Anda sudah vaksin minimal dosis kedua. Tentu saja tetap patuhi protokol kesehatan. Saya kembalikan kepada Pram dan juga Anggi yang ada di studio. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.
Dua minibus tabrakan di persimpangan Pakubuwono, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Minggu dini hari. Tabrakan terjadi ketika kedua kendaraan melaju dari arah berlawanan di saat lampu pengatur lalu lintas dalam keadaan sama-sama menyala kuning. Akibat tabrakan, kedua minibus dalam kondisi rusak parah di bagian depan, sementara satu kendaraan sempat menabrak tembok rumah warga. Diduga kedua pengemudi yang tidak fokus dalam berkendara menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Posisi kan lampu kuning semua, lampu hati-hati semua. Jadi saya hati-hati, cuman kilometer 20. Yang mobil yang satu tarik, jadi kena nabrak saya. Saya lewat, dia lewat. Tapi memang lampunya itu kuning semua atau bagaimana, Bang? Kuning semua. Tapi yang mobil satunya lagi dalam kecepatan tinggi atau pelan dia? Kayaknya kecepatan tinggi. Soalnya saya lewat, dia tarik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, satu pengemudi mengalami luka pada bagian tangan dan wajah. Sementara kasus ini ditangani unit laka lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain dan hari ini menjadi hari terakhir berlangsungnya Pekan Raya Jakarta. Ya, di hari terakhir ini pemirsa, PRJ dibuka dari pukul 10 pagi sampai pukul 22 malam. Hari ini menjadi hari terakhir digelarnya Jakarta Fair 2022 atau Pekan Raya Jakarta Kemayoran. Jam buka PRJ Kemayoran hari ini dibuka dari pukul 10 pagi hingga pukul 22 malam. Dan masyarakat yang ingin berkunjung ke PRJ di hari terakhir bisa pesan tiket secara online agar bisa mengikuti program Grand Prize Jakarta Fair. Dan sementara untuk konser hari ini akan dimeriahkan dengan musisi Ardhito Pramono. Dan di akhir acara juga akan dimeriahkan dengan closing ceremony. Memang sepertinya antusias pengunjung untuk Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2022 yang diadakan di G-Expo Kemayoran ini terus meningkat begitu Pram dan juga Anggi, karena sepanjang kami memantau di sini meskipun ini baru beberapa jam gerbang pintu masuk dibuka, namun ribuan masyarakat ataupun pengunjung langsung menyerbu ke Jakarta Fair Kemayoran ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa hari ini merupakan gelaran hari terakhir diadakannya Jakarta Fair 2022, dan untuk itu antusias masyarakat begitu tinggi karena tadi juga masyarakat pada berbondong-bondong untuk berburu diskon, karena di sini sejumlah stand menyediakan atau menawarkan diskon dari 30% hingga 80%, dan produk yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari makanan, kemudian ada tas, ada koper, ada kecantikan hingga peralatan elektronik. Tadi kami sempat berbincang dengan salah satu pengunjung yang jauh-jauh datang dari Surabaya yang menantikan momen pergelaran terakhir dari Jakarta Fair Kemayoran, karena pengunjung ini mengetahui ya kan ada diskon besar-besaran, karena diskon besar-besaran di pengunjung gelaran acara Jakarta Fair selalu diadakan setiap tahunnya apabila digelar, dan saat ini diskon yang diincar oleh pengunjung jauh-jauh ini yaitu diskon 80% untuk barang elektronik. Tadi juga kami sempat melihat beberapa pengunjung yang berbondong-bondong berburu kecantikan, karena beberapa produk di sini juga mengadakan diskon kecantikan dari mulai masker, ada bedak, ada facial wash hingga 70%. Selain itu juga di G-Expo Kemayoran ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan mengadakan stand untuk vaksin booster. Jadi bagi Anda yang ingin vaksin booster bisa langsung ke Hall C1. Begitu Pram dan juga Anggi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.
Perak dongkrak bangkitkan pemulihan ekonomi. Sungai tercemar limbah perusahaan sawit. Kami juga akan hadirkan informasi lainnya bersama kami di iNews Sumsel. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, intensitas hujan cukup lebat membuat akses jalan menuju Desa Muara Tenang, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim tertutup material longsor hingga tidak bisa dilalui. Peristiwa longsor yang melanda kawasan Semende dan sekitarnya kemarin membuat aktivitas masyarakat terganggu. Peristiwa yang diakibatkan tidak kuatnya menahan debit air, tebing sepanjang 10 meter dengan tinggi 5 meter, longsor menimpa badan jalan sehingga kendaraan, baik roda 2 maupun 4, tidak dapat melintas. Longsor menutup akses jalan menuju Desa Muara Tenang, dipicu hujan terus mengguyur kawasan Semende. Kepada masyarakat berhati-hati dan waspada, semoga tidak terjadi longsor kembali. Penghubung antara desa Sri Tanjung dan desa Muara Tenang. Ini diakibatkan karena dari kemarin sore sampai hari ini untuk wilayah Semendo ini merata hujan deras sehingga terjadi longsor. Dan kita berharap semoga untuk kedepannya ini kita sama-sama antisipasi untuk masalah longsor ini, dan mudah-mudahan cuaca ke depan ini lebih cerah sehingga tidak terjadi longsor susulan. Longsor yang menutup akses jalan penghubung antar desa Sri Tanjung dengan desa Muara Tenang Kecamatan SDT mengambil langkah cepat menerjunkan tim dari BPBD. Pemerintah setempat dan masyarakat membersihkan material longsoran dengan mengerahkan alat berat dari PUPR. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Sementara itu tidak mendapat perhatian pemerintah daerah, warga beberapa desa di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim bergotong royong guna memperbaiki jalan yang rusak secara swadaya. Kekompakan dan kerjasama membangun desa masih terasa kental bagi masyarakat di Kecamatan Semende Raya, Kabupaten Muara Enim. Puluhan warga desa Cahaya Alam, desa Datar Lebar, dan desa Danau Kerak dibantu Babinsa dan pemerintah setempat berjibaku memperbaiki jalan yang rusak parah. Kondisi jalan penghubung desa Cahaya Alam dengan desa Danau Kerak sudah sekian tahun belum pernah diperbaiki oleh pemerintah. Jalan ini sangat penting bagi masyarakat untuk beraktivitas dan mengangkut hasil bumi hingga dilakukan perbaikan secara swadaya. Oh, ini memang udah parah ini Pak. Udah sekian tahun belum ada rukunnya, baru Babinsa sekarang inilah dari. Alhamdulillah. Ya, harapannya gimana Pak? Depannya supaya dijaga bersama, dan kalau ada yang kira-kira yang bisa membantu, ya kami sangat mengharapkan. Sementara itu, Darul Arkam Babinsa Kecamatan SDU membenarkan masyarakat bergotong royong dengan dana secara swadaya memperbaiki jalan penghubung antar desa. Pihaknya berharap akses jalan ini secepatnya dibangun pemerintah daerah mengingat kondisinya sudah sangat parah. Kegiatan kita hari ini? Kegiatan hari ini kita mengerahkan masyarakat untuk bergotong royong memperbaiki jalan penghubung jalan Cahaya Alam dengan desa Danau Kerak. Oke. Kemudian dari swadaya masyarakat gimana? Masalah dana untuk perbaikan jalan ini swadaya daripada masyarakat dua desa. Dengan kegiatan masyarakat ini dinilai rasa kompak gitu kan.
Akses jalan sekitar 5 km merupakan penghubung antar desa dalam kecamatan SDU. Hampir di setiap titik kondisinya hancur sehingga sangat mengganggu aktivitas warga untuk mengangkut kopi dan sayuran. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Sungai Pedamaran Kabupaten Oki, Sumatera Selatan diduga tercemar limbah perusahaan PT Kelantan Sakti. Selain berdampak pada ekonomi warga, juga berdampak pada kesehatan. Sejak PT Kelantan Sakti berdiri dan beroperasi di wilayah Kecamatan Pedamaran Kabupaten Oki, warga mulai resah karena sungai yang ada diduga tercemar oleh limbah perusahaan kelapa sawit itu. Akibatnya ikan-ikan banyak yang kehilangan habitatnya seperti jenis ikan paung, lais, tapah, jelawat yang diduga tidak tahan karena air yang asam sehingga masyarakat yang mata pencahariannya sebagian besar sebagai nelayan merugi. Biasanya ikan sungai banyak didapat, namun kini justru berkurang hingga mencapai 50%. Belum lagi ditambah tumbuhan purun yang selama ini menjadi bahan baku dalam pembuatan kerajinan tikar menjadi kerdil, kecil, dan mudah patah. Tidak hanya sampai di situ saja, pencemaran limbah ini juga berdampak pada kesehatan warga, termasuk hewan ternak. Warga terserang gatal-gatal jika terkena air sungai tersebut. Ironisnya, perusahaan sudah diminta untuk bertanggung jawab dan menindaklanjuti keluhan warga, namun tidak digubris. Adanya pencemaran dari limbah PT Kelantan Sakti terhadap pengelolaan kelapa sawit ini. Kenapa? Limbah itu langsung mengalir ke sungai alam yang sudah sejak ada dari dulu. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ikan-ikan di sungai-sungai Pedamaran atau lebak-lebak Pedamaran itu sangat berkurang sejak 3 tahun terakhir dari keberadaan PT Kelantan ini. Adanya PT ini di sini agak banyak kesulitan masalah ikan. Masalah bibit-bibit ikan sini semua berkurang karena air di sini cemar. Semenjak adanya PT, jalur-jalur PT, banyak ikan-ikan yang menghilang, terutama ikan-ikan yang tidak kuat dengan air asam. Karena kita tidak pernah ngecek kan. Cuman sejak adanya PT dan juga ada pabrik itu kan limbah ikan turunnya ke sungai. Dulu air sungai kita itu kan. Nah sejak air turun ke sungai itu segala ikan seperti baung, lais itu hilang total. Tak katik lagi. Jadi hingga saat ini PT Kelantan Sakti yang dituding warga sebagai penyebab tercemarnya sungai belum berhasil dikonfirmasi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitri Adi, iNews melaporkan. Pemirsa, sungai tercemar limbah perusahaan sawit, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga
tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selama kurun waktu 4 tahun, Forum Komunikasi Pemuda Kepayang Merang Bersatu atau FKPKMP berjuang memperebutkan hak masyarakat di 3 desa. Setelah melewati sidang gugatan dan mediasi dengan perusahaan kebun kelapa sawit, akhirnya PT PWS bersedia memenuhi tuntutan masyarakat, yakni menyediakan lahan plasma untuk masyarakat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sujud syukur dan doa bersama warga 3 desa, yakni Desa Kepayang, Desa Merang, dan Desa Mangsang di Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin atas kemenangan tuntutan warga yang dipenuhi oleh pihak perusahaan kebun kelapa sawit Pinang Witma Sejati atau PT PWS. Kini warga dapat bernafas lega setelah mediasi antara penggugat dan tergugat yang dipimpin hakim mediator menemukan titik terang hingga surat kesepakatan ditandatangani bersama antara penggugat dan tergugat pada tanggal 13 Juli 2022. Sidang pembacaan hasil keputusan pada Kamis 14 Juli 2022 yang dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat melalui kuasa hukumnya dan disaksikan tokoh masyarakat. Surat keputusan dibacakan langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu di Musi Banyuasin. Mediasi atau perdamaian kesepakatan antara pihak penggugat dengan tergugat maupun turut tergugat. Alhamdulillah disepakati hari ini dengan akta dading itu perdamaian kedua belah pihak sesuai dengan apa yang sudah dibacakan oleh Majelis Hakim. Kita usahakan selama ini berhasil dengan baik. Artinya kedua belah pihak tidak saling merugikan untuk menghadap baik. Dan kita hanya dapat mengucapkan terima kasih. Kita dapat melaksanakan ini dengan baik. Proses hari ini bahwa pengadilan telah membacakan putusan dari perdamaian antara masyarakat dan perusahaan. Harapan kami segera terrealisasi apa yang menjadi harapan dari masyarakat Desa Kepayang, Merang, dan Mangsang ini. Warga juga meminta agar pelaksanaan pelepasan lahan plasma segera dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Dari Musi Banyuasin, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Ratusan peserta dari perwakilan Fatayat NU di 34 provinsi mengikuti Kongres ke-16 Fatayat NU di Main Dining Hall CSC Palembang yang dibuka secara virtual oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin. Bangkit bersama, berdaya bersama menjadi tema dari Kongres ke-16 Fatayat NU yang digelar di Main Dining Hall CSC Palembang. Kongres ini dibuka secara virtual oleh Maruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan dihadiri oleh para anggota perwakilan Fatayat NU di 34 pimpinan wilayah tingkat provinsi. Kongres ini sempat tertunda dalam hampir 2 tahun selama pandemi COVID-19. Peserta bersorak-sorai seketika pada saat Cak Amir, Ketua PWNU Provinsi Sumsel, menyuarakan agar Prabowo Subianto dapat melaju menjadi Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Di lokasi yang sama, selaku tuan rumah, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan suatu kehormatan bagi Sumsel dapat menjadi tuan rumah Kongres ke-16 Fatayat NU yang di dalamnya terdapat para perempuan-perempuan hebat yang siap berkontribusi demi kemajuan bangsa. Alhamdulillah hari ini sudah sekitar 80% peserta dari seluruh wilayah se-Indonesia itu sudah hadir di sini, sudah melakukan registrasi gitu ya sebagai tanda dan syarat mereka sah sebagai peserta dalam kegiatan kongres kali ini.
Kemudian kita juga sudah menyiapkan prepare untuk besok ada pembukaan yang insya Allah akan dihadiri ada Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, kemudian Wapres sedianya akan melalui Zoom. Satu kehormatan bagi Sumatera Selatan, artinya dikenal sebagai daerah yang kondusif, di mana event-event besar selalu dilaksanakan di sini. Dan ini 3-4 hari ke depan Sumatera Selatan akan diramaikan oleh perempuan-perempuan muda Muslim dari NU, yakni Fatayat yang akan memilih ketuanya. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar dan terpilih ketua yang amanah. Kongres yang berlangsung mulai 14 hingga 17 Juli 2022 berjalan dengan kondusif dan terpilih ketua yang amanah. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Kongres ke-16 Fatayat NU di Palembang pada tahun 2022. Prabowo memberi dukungan agar organisasi kewanitaan Badan Otonom Nahdlatul Ulama ini agar dapat berjalan lancar, bersinergi untuk membangun bangsa. Pembukaan Kongres ke-16 Fatayat NU 2022 di Main Dining Hall Komplek Gedung Olahraga Jakabaring Sport City Palembang berbalut nuansa Sriwijaya. Kehadiran Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto di tengah ratusan warga Nahdlatul Ulama dari 34 provinsi di Indonesia disambut tarian khas Provinsi Sumatera Selatan Tari Gending Sriwijaya. Menginjak usia ke-72 tahun dalam Kongres ke-16 Fatayat NU, Prabowo Subianto berharap penyelenggaraan berjalan dengan lancar serta menghasilkan keputusan-keputusan calon nalkoda baru yang ke depan dapat saling bersinergi dalam membangun kemajuan bangsa. Prabowo Subianto berpesan capaian kinerja dan program kerja jangka panjang yang dirumuskan harus berkelanjutan. Hal ini agar keterlibatan wanita memiliki peran sebagai kunci kekuatan bangsa. Tadi saya dapat kehormatan diundang pada saat pembukaan Kongres Fatayat NU yang ke-16. Alhamdulillah berjalan lancar dan kita berharap Fatayat NU Kongresnya lancar dan akan menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik. Saya kira itu ya. Kepada perempuan dan anak, khidmat kepada keindonesiaan, khidmat kepada kemanusiaan, khidmat kepada bagaimana kita membangun kader perempuan NU lebih maksimal lagi, khidmat kepada semua yang bisa kita lakukan, ikhtiar kita untuk Fatayat NU terus berjalan, terus menjiwai meskipun berganti. Kongres ke-16 Fatayat NU Sumatera Selatan tahun 2022 dilaksanakan selama 3 hari ke depan, mulai 15 hingga 17 Juli 2022 mendatang. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Perak dongkrak bangkitkan pemulihan ekonomi. Tetaplah bersama kami. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman.
buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, setelah menerima rekomendasi dari Kementerian ATR BPN RI, akhirnya ATR BPN Kota Palembang membatalkan 89 surat sertifikat hak milik. ATR BPN Palembang menyebutkan terjadi salah objek penerbitan sertifikat hak milik yang pernah diterbitkan oleh ATR BPN Kota Palembang pada saat itu. Setelah menerima rekomendasi dari Kementerian ATR BPN Republik Indonesia, akhirnya ATR BPN Kota Palembang membatalkan 89 surat sertifikat hak milik lahan masyarakat yang pernah diterbitkan dan dibagikan kepada masyarakat pada tahun 2010 silam. Kepala Kantor ATR BPN Palembang nonaktif Norman Subowo sempat dikonfirmasi menyebutkan terjadi salah objek penerbitan sertifikat hak milik yang pernah diterbitkan BPN Kota Palembang pada saat itu. Seharusnya, objek penerbitan sertifikat hak milik atas lahan yang saat ini bersengketa diterbitkan BPN Ogan Ilir. Pemegang sertifikat hak milik atas lahan yang dikeluarkan BPN Kota Palembang menyebutkan berada di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, namun pada titik koordinat berada di Desa Soakbato, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. BPN Kota Palembang juga menyebutkan seharusnya pemberlakuan pembatalan sertifikat tidak hanya kepada 89 pemegang sertifikat saja, tetapi secara keseluruhan sertifikat yang diterbitkan, namun masih ada pertimbangan lainnya yang masih harus dilakukan secara bertahap. Sebagian rekomendasi tentu sudah dilaksanakan oleh kita ATR BPN, baik itu Kantor Pertanahan Kota Palembang, Kantor Pertanahan Ogan Ilir, dan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kemarin sudah ada sekitar 80-an sih sebenarnya sertifikat yang dibatalkan, ya. Karena dengan alasan salah objek penerbitan yang harusnya dikeluarkan oleh Kantor Ogan Ilir, tapi ini diterbitkan oleh Kota Palembang. Dalam proses pembatalan sertifikat yang telah dimiliki masyarakat, BPN Kota Palembang akan berhati-hati dan lebih teliti. Pembatalan milik masyarakat sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama, 73 surat sertifikat yang dibatalkan, dan kedua, 16 surat sertifikat hak milik yang dibatalkan. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu dukungan mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, sebuah lembaga pembiayaan di Kota Palembang, Sumatera Selatan menggelar Pesta Rakyat atau Perak. Tujuannya guna untuk menarik minat partisipasi masyarakat dalam membantu pemulihan ekonomi pasca diterpa pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir. Ribuan masyarakat Palembang meramaikan semarak Pesta Rakyat, Festival dan Bazar UMKM yang digelar di Mandala Multifinance di lapangan parkir PT Simol Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu siang. Puluhan UMKM dilibatkan penyelenggara sebagai salah satu dukungan partisipasi masyarakat kepada pemerintah untuk mengembalikan pemulihan ekonomi setelah 2 tahun terpapar pandemi COVID-19. Sebagai lembaga pembiayaan, para pelaku usaha dapat memanfaatkan jasa permodalan dari PT Mandala Multifinance untuk pengembangan bisnis menjadi lebih besar dan lebih berkembang. Menginjak usia ke-25 tahun dalam mendukung penguatan UMKM untuk percepatan pemulihan ekonomi, festival dan bazar UMKM digelar di 5 kota besar di Indonesia, salah satunya Kota Palembang. Kami berusaha untuk memberikan pricing yang sangat ringan sehingga mereka yang kesulitan pendanaan untuk kebutuhan membesarkan modal usahanya
kami bisa membantu di situ. Sehingga tentunya dengan kondisi ekonomi yang belum meningkat ya, masih belum stabil ini, kami berusaha bersama-sama agar UMKM di sini bisa lebih stabil kehidupannya. Oh, kami sangat terima kasih sekali. UMKM sangat terbantu dengan adanya bazar seperti ini. Dengan demikian produk-produk UMKM bisa dikenal oleh masyarakat umum. Kalau bisa, harapan kami setiap tahun diadakan bazar-bazar seperti ini. Bagi masyarakat Kota Palembang, event ini menjadi salah satu destinasi wisata hiburan yang dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga, kerabat, dan sahabat guna mengisi libur akhir pekan menikmati jajanan pelaku UMKM. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews.